Pihak Christopher Stefanus Budianto tidak terima dengan upaya Jessica Iskandar menyelenggarakan jumpa pers terkait tudingan penipuan. Pengacara Stefanus, Togar Situmorang, menginginkan Jessica Iskandar supaya berpijak pada asas praduga tak bersalah. Pihak Stefanus menyatakan akan melakukan langkah-langkah hukum atas perbuatan Jessica Iskandar melaporkan soal tuduhan penipuan. Rekan bisnis istri yang seolah tidak terima dituding melakukan penipuan. Vincent Verhaak pun menyatakan pihaknya siap menunggu klarifikasi dari Christopher Stefanus Budianto, tidak lain adalah rekan bisnis Jessica Iskandar dalam usaha sewa mobil mewah. Menurut Vincent Verhaak, pihak yang dilaporkan itu harus bertanggung jawab terhadap Jessica Iskandar selaku korban, sehingga harus siap menghadap tim penyidik. Sebelumnya diketahui, artis Jessica Iskandar mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan setelah bekerja sama dengan perusahaan rental mobil Trip.id di Bali. Pengakuan tersebut disampaikan Jessica Iskandar dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Jessica Iskandar merugi hingga mencapai 10 miliar. Seperti diberitakan Kompas.com melalui kuasa hukumnya, Tio Jatmiko Prabowo Putra, Jessica Iskandar melaporkan komisaris perusahaan Trip.id, Christopher Stefanus Budianto, ke Polda Metro Jaya. Setelah menggelar konferensi pers, kuasa hukum Stefanus, Togar Situmorang, tidak terima. Ia pun mengaku bakal menempuh jalur hukum terkait isi konferensi pers Jessica Iskandar. Pihaknya pun turut menyinggung soal asas praduga tak bersalah. Sebagai kuasa hukum, klien bernama Stefan akan ambil langkah-langkah hukum atas pers konferensi ini. Ingat asas praduga tak bersalah, tulis akun TikTok @togarsitumorang. Mengetahui postingan tersebut, Vincent Verhaak langsung bereaksi. Pria yang akrab disapa Vincent itu kembali mengunggah ulang postingan TikTok di akun Instagram pribadinya @viadianto. Ia mengatakan siap menunggu klarifikasi dari pihak Stefanus atas kasus dugaan penipuan yang menimpa sang istri. Vincent lantas menantang pihak Stefanus untuk mengembalikan dana dan mobil-mobilnya. Ia pun menyinggung soal kesiapan Stefanus menghadap tim penyidik Polda Metro Jaya. Menurut suami Jedar, Stefanus harus bisa bertanggung jawab pada korban. Ia meminta untuk Stefanus supaya tidak lagi bersembunyi. Silakan konferensi dan klarifikasi Pak Lawyer. Sekalian aja kliennya, biar bisa langsung kembalikan dana dan mobil kami, sekaligus datang menghadap penyidik Polda Metro Jaya. Kalau memang jantan, harus siap bertanggung jawab kepada korban. Jangan sembunyi doang. Sudah tahu kami korban, di mana hati nuranimu Pak Lawyer? Sekali lagi, kami tunggu, tulis Vincent. Kemudian Christopher Stefanus Budianto akhirnya buka suara soal pengakuan Jessica Iskandar. Melalui kuasa hukumnya, Stefanus menyampaikan bantahan atas tudingan Jedar. Pihaknya menyebut kerjasama atas nama perusahaan, bukan pribadi. Nilai 9,8 miliar itu bersifat akumulatif, bukan dikasih Stefanus langsung. Artinya, dulu dia mau beli S600, itu kan belinya berdua, bareng-bareng untuk mobil second, kata Togar Situmorang. Seperti diwartakan Kompas.com, termasuk mobil Hummer yang dititipkan di Trip.id, itu memang persetujuan Jedar. Memang dia mau ada sewa gadai, segala macam. Nah, ini lebih wan prestasi. Artinya, gagal janji dari klien kami. Lanjutnya, terkait dugaan penipuan yang dituduhkan oleh Jedar pada Stefanus, Togar memberi bantahan. Nah, sementara yang dinyatakan Jessica terkait klien kami mengaku menipu, itu tidak mengaku menipu. Itu diminta oleh pihak Jedar sendiri untuk membuat pernyataan, ucap Togar. Menurutnya, pengakuan tersebut diucapkan kliennya setelah mendapatkan desakan dari Jedar. Sementara itu, duduk perkara dugaan kasus penipuan yang merugikan Jessica Iskandar hingga mencapai 10 miliar. Polda Metro Jaya membeberkan duduk perkara dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa artis peran Jessica Iskandar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, menjelaskan membenarkan adanya laporan tersebut. Dia menyebut laporan itu tengah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kasus ini berawal dari rencana bisnis penitipan mobil yang dilakukan Jessica dengan terlapor pria inisial CSB. Awalnya, Jessica menitipkan mobilnya kepada terlapor untuk nantinya disewakan, yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain.
Terang Zulpan. Dengan berjalannya waktu, terlapor CSB lalu menawarkan Jessica terkait bisnis sewa mobil. Dia meminta sejumlah uang kepada Jessica untuk nantinya dibelikan mobil. Jessica pun setuju. Dia lalu mengirimkan sejumlah uang kepada terlapor hingga hampir mencapai 10 miliar. Namun apa yang dijanjikan pelaku perihal bisnis penyewaan mobil tidak sesuai kenyataan. Jessica menjelaskan kerugian uang yang dialaminya itu berpengaruh kepada keluarganya, mengingat jumlahnya yang tidak sedikit. Terlebih, Jessica mengaku uang itu bisa digunakan untuk masa depan kedua putranya. Namanya kehilangan materi sangat berpengaruh kepada kita sebagai keluarga. Ini uang buat masa depan El dan Baby Don, ujar Jessica Iskandar. Dalam kesempatan yang sama, Jessica mengaku enggan menceritakan masalah penipuan yang dialaminya ini kepada sang buah hati, khususnya El Barak. Sebagai seorang ibu, Jessica sangat menjaga psikis El. Saya nggak mau ceritakan. Yang penting kita tetap menjaga ke anak-anak. Kami tidak tunjukkan kesedihan. Takut mengganggu psikis anak, ucap Jessica. Jedar mengatakan, di awal masalah ini, saya memang down banget dan nangis, kata Jessica. Ketika ditemui di kawasan Menteng, diakui wanita yang akrab disapa Jedar itu, aksi penipuan Stephen membuatnya merugi dan ia tak punya lagi tabungan untuk anak-anaknya. Padahal, ini uang buat masa depan El dan Baby Don, ucapnya. Kasus itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pihak Jessica pun menganggap terlapor tidak memiliki itikat baik dalam menjelaskan soal nasib uang yang telah dikirimkannya. Korban juga mengetahui bahwa surat-surat dari mobil tersebut sudah tidak ada. Lalu mobilnya juga ada yang sudah diambil orang lain. Dia melaporkan CSB atas dugaan tindak pidana pasal 378 atau 372 KUHP tentang penipuan. Kasus itu kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica mengatakan ada sejumlah mobil mewah miliknya dan sejumlah uang yang dibawa kabur. Di total 9,8 miliar. Ada perjanjian masing-masing, ungkap Jedar.